Pemirsa, tentara Zionis Israel menyerang iring-iringan kapal yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza dan menahan para aktivis di dalamnya. Rombongan tersebut, pemirsa, terdiri dari 45 kapal yang membawa misi bantuan ke Gaza. Kapal-kapal tersebut membawa 300 ton kebutuhan pokok, termasuk makanan, air, dan juga obat-obatan. Sebanyak 497 aktivis dari 46 negara terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut. Ada 4 negara, yaitu Turki, Spanyol, Italia, dan Yunani, pemirsa, memantau pergerakan flotilla. Italia dan Spanyol bahkan mengerahkan kapal tempur untuk mengawal Global Sumut Flotilla. Laporan terbaru, Zionis Israel menyerang 39 kapal dan menahan ratusan aktivis yang ada di dalamnya. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi penyerangan dan penahanan ratusan aktivis Global Sumut Flotilla, rekan Muhammad Hussein akan melaporkannya untuk Anda langsung dari Siprus. Selamat malam waktu Indonesia. Hussein, ada informasi apa soal keberadaan dan juga kondisi para aktivis yang ditahan Israel saat ini? Silakan laporan Anda. Ya, selamat sore waktu Siprus. Sejak penyergapan pemeriksaan kapal dan di malam sampai saat ini, dengan kabarnya semua kapal-kapal tersebut sudah terkonfirmasi dibajak oleh Israel dan ratusan aktivisnya sudah dibawa ke Ashdod, ke pelabuhan Ashdod. Dan yang terbaru yang kami dapatkan kabar bahwa pihak Israel sedang merilis kondisi para tawanan sedang menunggu untuk dideportasi. Namun di sisi lain, laporan dari teman-teman relawan yang ada di lapangan juga menyebutkan pihak legal atau lawyer yang rencananya akan mengadvokasi para aktivis belum diperbolehkan untuk menemui para aktivis di pelabuhan Ashdod, di tempat di mana mereka disekap dan diculik. Adapun para diplomat dari negara-negara yang warganya juga ikut dalam pelayaran dan diculik juga belum diperbolehkan untuk bertemu dengan para korban. Dan sampai saat ini juga kita masih terus memantau karena belum ada benar-benar satu statement yang resmi dari pihak IDF, tentara Israel, terkait kapan mereka akan dipulangkan, dideportasi, dan bagaimana prosesnya. Kita masih sama-sama menunggu. Tapi sejauh ini dari 42 kapal yang bergerak bersama-sama dalam rombongan tersebut, 2 kapal sudah berada di daerah yang aman, jauh dari zona kuning dan zona merah. Di antaranya adalah kapal Summertime Jong, kapal yang diisi oleh teman-teman dari Nusantara, ya, yang sekarang saya berada di atasnya. Kami sudah bergerak dari lokasi zona kuning menuju tempat yang lebih aman. Dalam hal ini adalah Siprus, untuk melanjutkan misi ini, membawa bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu peradilan internasional yang akan kita jadikan ajang untuk menuntut lagi-lagi pelanggaran Israel terhadap Global Sumut Flotilla yang terjadi tadi malam. Bisakah Anda pastikan lagi pada kami bagaimana kondisi Anda pribadi dan juga kondisi dari Wanda Hamidah, Hussein? Kalau saya pribadi, alhamdulillah baik. Saya dan teman-teman yang ada di kapal Summertime Jong yang jumlahnya sekitar 21 orang, kami dalam kondisi baik, alhamdulillah. Kami sudah sangat dekat dengan daratan Siprus. Adapun kondisi Wanda juga yang kami dapat video terkini dari Wanda Hamidah, beliau juga baik.
posisi beliau masih ada di Sisilia, Italia. Oke. Setelah kapalnya terjebak di sana dan tidak bisa berjalan karena ada masalah teknis. Dan saya tidak tahu sampai kapan. Namun rencananya kalau tidak salah hari ini atau besok Wanda Hamidah akan bertolak ke Indonesia untuk kembali Oh, oke. ke rumah. Oke. Hussein, kami mendapat informasi bahwa satu kapal ini masih terus berlayar menuju Gaza. Benarkah demikian? Dan kapal apa itu, Hussein? Ya, kalau kita lihat di tracker yang ada di website Global Flotility, memang ada satu kapal yang katanya masih bergerak menuju Gaza, namun sampai saat ini kami belum bisa memastikan. Namun ada beberapa kabar yang kami terima meskipun ini unofficial ya. Konon kapal itu kapal kosong karena para video SOS penghuni kapal itu saya lupa namanya. Tapi konon video SOS penghuni kapal itu sudah rilis, yang artinya kalau video mereka rilis artinya mereka sudah ditangkap oleh pihak Israel. Namun kami juga masih menunggu kepastian dan konfirmasi lebih lanjut terkait itu kapal apa dan apakah benar kapal itu masih menuju ke Gaza atau tidak. Oke, apakah kemudian langkah selanjutnya dari tim GSF, Hussein, setelah insiden ini, apakah masih akan melanjutkan misi kemanusiaan ini untuk menembus Gaza atau semuanya akan kembali lagi ke titik zona aman ya, Hussein? Ya, sejak awal memang kita sudah sepakati bahwa gerakan Sumut Flotility ini tidak akan hanya berlangsung satu gelombang, namun kita akan kirim lagi gelombang-gelombang selanjutnya. Sebagai bentuk konsistensi kita dan komitmen kita pada warga Palestina, di mana kita sudah muak melihat kegagalan pemerintah dunia yang tidak mampu menghentikan genosida, maka tugas itu kami ambil alih sebagai warga sipil. Kami akan terus mengirimkan kapal-kapal kemanusiaan lain ke wilayah Gaza sampai benar-benar tujuan kami tercapai, yaitu dibukanya blokade, dibukanya koridor kemanusiaan, dan Palestina bisa ikut turut merdeka seperti negara-negara yang sudah merdeka di dunia ini. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Hussein atas laporan langsung dari Siprus, sepertinya langsung dari atas kapal itu. Jaga kesehatan selalu dan jaga keselamatan Anda selalu, Hussein. Selamat bertugas kembali.